Ini adalah Realme 13 Plus 5G, smartphone terbaru dari Realme yang katanya punya performa gaming level turnamen. Jadi langsung kelihatan ya, nilai jual utama dari smartphone ini adalah performa gamingnya. Kalau ngomongin SoC, ini adalah smartphone dengan Dimensity 7300 yang paling murah saat ini. Kita juga bisa menikmati gaming hingga 120 fps berkat kerjasama Realme dengan developer game ternama. RAM-nya udah 12 GB, sudah pakai stainless steel vapor cooling system, ukuran juga sangat besar. Nih, bisa langsung lihat aja bentuknya seperti ini nih, gede ya. Layarnya udah pakai AMOLED 120Hz, chargingnya kencang di 80 watt, bodi tipis dan ringan, dan masih banyak lagi. Kabarnya sih, ini akan jadi smartphone Realme paling kencang di kelas harga 4 jutaan. Sekencang apa? Langsung aja kita bahas dalam review ini. Realme 13 Plus 5G ini adalah penerus dari Realme 12 Plus 5G yang rilis bulan Februari 2024. Jadi belum ada setahun kita sudah mendapatkan smartphone baru yang performanya lebih kencang. Kalau di Realme 12 Plus kemarin, Realme fokus di kamera. Nah, di sini sekarang fokusnya ada di pengalaman gaming. Tapi sebelum kita bahas soal gaming, kita cek dulu paket penjualannya seperti apa. Tentunya dalam sini ada unit smartphone-nya dengan screen protector yang sudah terpasang dan ada chargernya. Ada chargernya di sini ya. Ini charger 80 watt Superbook. Tentunya ada kabel USB-C, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Pada box ini terdapat logo dan karakter Honor of Kings. Ini karena Realme memang ada kerjasama khusus dengan developer game yang satu ini. Ya, Realme 13 Plus 5G ini adalah official gaming phone untuk 2024 Honor of King Championship. Jadi tagline performa gaming level turnamen itu bukan bohongan. Smartphone ini beneran dipakai untuk kompetisi. Oke, lanjut ke desain. Realme menyebut bahwa desainnya adalah Victory Speed Design. Ada dua finishing di back covernya ini. Di area modul kamera polos, dan di bawahnya terlihat ada motif seperti ini nih motifnya ya, seperti motif marmer gitu ya. Nah, back cover dan frame-nya ini pakai material polikarbonat. Varian warnanya juga ada dua nih, ada Victory Gold seperti unit kami dan ada yang namanya Dark Purple ya. Dimensinya 161,7 mm x 74,7 mm x 7,6 mm dan bobotnya 185 gram. Jadi smartphone ini tergolong tipis dan ringan juga ya. Bodinya sudah pakai IP rating di IP65. 6 itu kedap dari debu dan 5 artinya tahan air ya, dengan tekanan air level rendah seperti kesiram air, kena hujan ya, itu masih aman. Tapi jangan diajak berenang, nyemplung ke dalam kolam, jangan ya. Oke, sekarang kita lihat ke sisi kanan. Di sini ada tombol power, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, grill speaker stereo, dan ada headphone jack 3,5 mm. Penting banget, masih ada di sini ya. Sisi kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray, 2 SIM dan nggak ada micro SD di sini. Nah, di sebelah SIM ada mikrofon, ada USB-C dan ada grill speaker stereo. Ini bagian bawahnya ya, pasangan tadi di atas ya. Nah, untuk kualitas suaranya termasuk yang ya cukup baik lah ya di kelas harganya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,67 inci panel E4 AMOLED, resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Peak brightness-nya diklaim sampai 2000 nits, tapi ini biasanya untuk skenario khusus aja. Kalau kita uji ya indoor dalam rumah ya, dalam ruangan, brightness-nya itu bisa mencapai kisaran 580 nits. Sementara kalau di luar ruangan, kalau kita simulasikan, kita bisa melihat bisa mencapai 1200 nits. Ini sebetulnya sudah terang sekali ya. Untuk kebutuhan outdoor di bawah terik sinar matahari harusnya nggak ada masalah. Nah, untuk warna layar, Realme menyediakan beberapa mode warna. Ada Vivid, ada Natural, ada Brilliant, dan ada Cinematic ya. Untuk Vivid dan Cinematic, pengujian kami menunjukkan bahwa semuanya itu diarahkan ke 100% DCI P3 ya, baik untuk gamut coverage maupun gamut volume-nya. Sementara untuk yang Brilliant ini diarahkan untuk lebih gonjreng lagi warnanya, lebih saturated lagi warnanya di 125,8% DCI P3. Nah, kalau dipakai buat ngedit konten, saran kami sih pakai yang natural karena ini diarahkan untuk 100% sRGB. Oke, untuk layar ini refresh rate-nya up to 120 Hz dan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Untuk touch sampling rate-nya sampai dengan 1200 Hz menurut klaimnya Realme. Tapi kalau kami cobain memang sih rasanya sangat-sangat responsif ya, nggak ada delay mengganggu baik untuk navigasi di aplikasi maupun untuk gaming juga. Dan layar ini entah kenapa dibutuhkan, dia support sampai 10 jari untuk touchscreen-nya. Di sini juga terdapat fitur always on display. Menariknya lagi, di layar ini ada in-display fingerprint scanner. Jadi ini sudah kekinian lah ya. Nah, kalau ngomongin bezel layar ya, ini udah terhitung tipis sisi kiri, kanan, dan atasnya. Tapi untuk bagian bawah atau dagunya masih terhitung agak tebal.
belum bisa dibilang simetris. Kalian tahu kan bahwa itu yang ngomong bukan saya, itu Chris. Saya cuma numpang ngomongin aja, menyampaikan ya. Dari Chris bilang seperti itu. Saya sih susah ngeliat ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Untuk ke bagian atas layarnya terdapat earpiece untuk telepon dan ada kamera selfie 16 megapiksel f2.4. Ini kamera fix fokus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang terdapat modul kamera triple kamera di sini dan ada satu LED flash. Nah, untuk kameranya itu terdiri dari kamera utama yang 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 ya, bukannya f1.8. Udah punya optical image stabilizer, perekaman video sampai 4K 30 fps dan dia juga bisa 1080p 60 fps. Sementara untuk kamera sisanya anggap saja itu bonus ya. Nah, kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC pakai Dimensity 7300 energi, RAM-nya 12GB LPDDR4X, storage-nya 256GB UFS 3.1, baterai di 5000 mAh dan untuk charging dengan kabel dia udah support 80W Super VOOC. Untuk protokol PD atau power delivery sejauh yang kami uji smartphone ini bisa nge-charge sampai dengan 25 watt. Udah lumayan lah ya. Nah, untuk bypass charging sayangnya belum ada di sini. Untuk sensor ini lengkap ya. Sensor esensial semuanya ada dan gyroscope hardware jelas harus ada buat main game dong. Untuk fitur keamanan dia ada in-display fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk cooling system, Realme menggunakan stainless steel vapor cooling system dengan luas 6050 mm persegi. Nah, kebetulan Realme juga ngirimin ke kami nih vapor chambernya doang ya yang akan dipakai di smartphone ini. Bukan berarti nanti akan dipasang. Enggak. Itu sudah terpasang dalam. Cuma kita dikasih lihat isinya tuh seperti ini. Kita dikirimin isinya juga gitu ya. Ini lihat ya ukurannya ya. Sangat besar dan benda ini membuat penyebaran panas tuh harusnya meluas ya. Harusnya. Nanti kita lihat aja. Nah, kalau kita coba dengan cara dibakar, terlihat kalau panasnya langsung menyebar dengan cepat. Dan begitu kita berhenti membakarnya, dia langsung dingin dengan cepat juga. Tapi seberapa hebat kemampuan pendinginannya nanti kita cek aja kalau lagi pengujian gaming. Lanjut lagi untuk konektivitas, dia pakai 5G. Tentunya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing tersedia di sini. Bluetooth 5.4 sudah ada. Bluetooth codecnya SBC, AAC, LDAC, LHDC dan keluarga Qualcomm aptX juga bisa di sini. USB OTG jelas bisa. NFC ada di sini. Yang belum bisa itu apa? Display output. Ya jelas ya harganya segini. Nah, untuk OS dia pakai Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Untuk update Realme menjanjikan 2 kali Android update dan 3 tahun untuk security update-nya. Sayangnya aplikasi-aplikasi bawaan yang seperti ini nih masih ada ya. Baiknya langsung di-uninstall aja lah ya. Nah, untuk iklan juga masih ada. Salah satu yang cukup intrusif adalah iklan dari aplikasi Glance. Ini adalah aplikasi wallpaper dinamis untuk lock screen. Aplikasi langsung aktif saat pertama kali kita nyalain smartphone, tapi sayangnya ini jadi sumber iklan ya. Nah, iklan akan muncul pada lock screen saat kita mau menyalakan smartphone. Jadi kita swipe ke home screen itu langsung ada iklan di situ ya. Solusinya gampang, tinggal matikan saja aplikasi Glance ini dari menu settings. Beres ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji performance ya. Kita pakai benchmark dulu. Untuk dapetin performance yang maksimal, kita aktifin fitur GT mode terlebih dahulu. Kita lihat sini Antutu 10 kita dapat 740 ribuan. Geekbench 6 single core 1052, multicore 2926. GFX Bench 1080p Cartridge off screen dapat 33 fps. GFX Bench 1080p Manhattan 3.1 off screen dapat 56 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Graphics score-nya di 5242. Nah, sekarang mari kita stress test dengan 3D Mark Wildlife Stress Test. Best score-nya atau skor terbaik di 3174 dengan lowest score di 3151. Jadi kestabilannya ada di 99,3%. Ini tanpa kipas ya, dan kestabilannya udah bagus banget. Tapi itu tadi semua pengujian sintetik. Kita coba cek kalau gaming beneran seperti apa. Nah, sebelum mulai gaming pastikan GT mode-nya aktif ya, supaya performanya bisa maksimal. Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Setting grafis yang bisa dicapai adalah ultra dan frame rate juga bisa sampai ultra di sini. Dan saat dimainkan game ini bisa jalan di 120 fps, lancar nggak pakai masalah. Untuk game mobile lainnya seperti Honor of Kings ini juga terbuka setting 120 fps dan game juga jalan di 110 sampai 120 fps. Jelas dong ya, kan turnamen Honor of Kings-nya pakai smartphone ini. Ya kali gamenya nggak lancar di sini, harus lancar dong. Lanjut ke Real Racing 3. Sayangnya masuk ke game yang ini refresh rate-nya otomatis turun ke 60 Hz. Jadi otomatis kita dapat cuma maksimum di 60 fps aja. Masih terkunci di sini. Sama halnya dengan Subway Surfers. Begitu juga, dia terkunci di 60 Hz, jadi kita hanya dapat 60 fps juga ya. Semoga Realme kedepannya bisa mikirin lah game-game yang ya seperti ini ya, yang lumayan casual
fleksibel sebetulnya maininnya supaya bisa dimainkan di atas 60 fps. Oke, lanjut ke game esports lagi, PUBG Mobile. Setting maksimum yang terbuka itu sudah cukup tinggi di frame rate Extreme Plus atau 90 fps. Kita mainin sampai 1 jam juga aman, frame rate tetap ada di 80 sampai 90 fps. Ini udah siap lah untuk gaming kompetitif. Gyro aiming juga aman, nggak ada masalah, mulus, lancar di sini. Masuk ke COD Mobile ya. Settings yang terbuka juga cukup tinggi di game ini ya. Game ini sudah jalan cukup lancar di 90 fps dengan setting grafis di medium dan frame rate di ultra. Kalau di smartphone lain yang kalian pakai belum ada setting seperti ini, nggak perlu khawatir, kan itu wajar ya. Setting grafis setinggi ini emang bukan untuk semua smartphone. Yang jelas kalau di Realme 13 Plus 5G ini udah bisa aman dan dipakai main juga lancar di kisaran 85 sampai 90 fps. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Melihat level performanya, kita langsung aja coba preset highest 60 ya. Secara default ketika kita pakai preset highest di smartphone ini, visual efeknya otomatis berubah jadi low. Nah, kita coba dulu nih tanpa terlalu banyak ngotak-atik settingnya ya. Jadi tetap di low tadi ya. Kita coba traveling selama 30 menit seperti biasa, kita dapat rata-rata frame rate di 40 frame per second. Selama setengah jam, fluktuasi frame rate ini ada kisaran 35 sampai 50 fps. Performanya bukan yang super mulus lancar, tapi udah tergolong lancar ya. Cukup nyaman untuk dimainkan. Untuk suhu permukaan di sini sisi layar terpanas di 42 derajat Celcius dan di back cover terpanas di 43 derajat Celcius. Suhu segini sih udah tergolong hangat ya. Yang namanya panas itu startnya secara standar adalah 45 derajat Celcius sebetulnya ya. Jadi kalau dia masih di bawah sebetulnya sih masih cukup oke, tapi sudah agak mengkhawatirkan memang di sini. Nah, yang penting di sini kalau terlihat ya itu bahwa penyebaran suhunya itu tergolong baik di sini ya. Kita bisa lihat bahwa suhu berhasil disebar hampir ke seluruh sisi bodinya. Oke, sekarang kita coba tes lagi pakai kipas gimana. Hasilnya ada peningkatan nih sedikit ya, tapi ya dari rata-rata 40 fps sekarang jadi 44 fps. Tapi tetap ada fluktuasi yang lumayan tinggi di kisaran 38 sampai 50-an frame per second selama pengujian berlangsung. Lagi-lagi game tetap terhitung lancar dimainkan, tapi belum bisa dibilang yang super mulus banget. Dan kami pun penasaran seperti apa hasilnya kalau pakai visual efeknya dipentokin. Tadi kan dibiarin ya sesuai dengan setting autonya. Ternyata kalau dipentokin jadi lebih berat. Rata-rata frame rate ada 37 fps dan fluktuasinya di kisaran 30 sampai 40 fps. Suhu permukaan terbilang lebih tinggi sedikit, yang tadinya 43 jadi 44, naik dikit ya. Paling tidak ini membuktikan kalau SoC sanggup untuk setting tertinggi, asal jangan lupa pakai kipas. Jadi untuk ranking Genshin kami berikan B baik pakai kipas maupun tanpa kipas. Walaupun ada sedikit peningkatan saat pakai kipas, tapi frame rate itu tetap naik turun. Jadi pengalamannya ya mirip-mirip aja jadinya. Lanjut untuk Wuthering Waves. Untuk game yang satu ini kita coba di setting rata kanan terlebih dahulu dan frame rate-nya ternyata hanya ada di kisaran 25 sampai 30 fps saat dimainkan. Masih bisa dimainkan tapi nggak lancar-lancar banget gitu ya. Yang anehnya saat kami turunkan ke setting very low sekalipun sulit untuk mendapatkan frame rate di atas 40 fps. Overall masih di 30-an fps aja dan masih sesekali bisa ada frame drop ke 20-an fps. Sepertinya emang game yang satu ini belum begitu optimal untuk SoC yang dipakai ya. Overall untuk gaming, smartphone ini memang sudah tergolong kencang walaupun memang bukan yang paling kencang. Paling tidak game-game yang MOBA dan game shooter populer, game-game esports ya itu lancar dengan frame rate yang tinggi. Lanjut untuk pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 13 Plus 5G. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat ini adalah video dari kamera depannya atau kamera selfie-nya di resolusi 1080p 30 fps. Dan suara yang kalian dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, hasil suaranya kalau untuk dipakai video sehari-hari atau vlogging hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau menurut saya, suara vokalnya udah cukup jernih dengan background noise yang masih cukup terdengar. Sayangnya, input levelnya agak rendah ya. Jadi, bukan speaker kalian yang kekecilan nih. Tapi pas ngedit videonya, saya juga ngerasa, loh, ini suara videonya kurang kenceng nih. Volume dari opening tadi itu saya nggak edit macam-macam ya. Tapi idealnya, sepertinya memang mesti dinaikkan sekitar 5 dB dulu deh, baru bisa setara dengan mikrofon studio yang kita pakai. Atau mic yang saya pakai untuk VO ini. Semoga bagian ini bisa ditingkatkan lagi sama Realme. Oke, lanjut ke kamera selfie-nya. Kualitasnya sekedar oke aja, detailnya cukup. Warna cenderung mendekati warna aslinya, saturasinya juga pas. Kalau soal ketajaman agak berlebihan sedikit. Dynamic range belum yang terbilang oke. Bagian highlight overexpose, untungnya bagian wajah masih bisa terexpose dengan baik. Saat merekam video pakai kamera selfie-nya, jangan lupa untuk menyalakan fitur stabilizer-nya supaya videonya nanti stabil. Soalnya by default fitur ini belum nyala.
Harusnya yang kayak begini tuh nyala by default aja gak sih? Oke, kita lanjut ke kamera utamanya. Detailnya mantap, bokeh naturalnya cukup terasa, dynamic range-nya jelas lebih baik ketimbang kamera selfie-nya tadi ya. Saturasinya juga pas, tapi kalau soal saturasi ini kan soal warna ya. Ini tergantung dilihatnya dari layar mana juga. Kalau di layar monitor yang saya pakai sih warnanya oke ya, tapi saat dilihat dari layar HP-nya langsung, warnanya terlihat over saturasinya. Urusan stabilizer, menariknya bisa stabil di semua resolusi nih. Kita coba di 1080p 30fps dulu. Dan terlihat videonya bisa stabil nih. Tapi belum bisa dibilang yang rapi ya videonya. Saat dibawa jalan masih terasa kedut-kedutnya. Saat kita coba di 1080p 60fps, stabilizernya juga masih bisa aktif, tapi gambarnya masih terasa kedut-kedut juga. Nah, di 4K 30-nya bisa nyala juga ya stabilizernya. Lumayan lah ya. Soalnya kalau di mid-range, biasanya ada aja tuh yang stabilizernya nggak bisa nyala di 4K. Kalau di sini masih bisa. Lanjut kita ke low light, kamera selfie-nya ternyata masih bisa cukup terang, warna dan frame rate masih bisa terjaga, tapi detail memang berkurang. Gambar terasa agak soft, di area yang gelap terlihat agak grainy gambarnya. Overall masih bisa saya bilang ini mencukupi lah kamera selfie-nya untuk low light. Untuk kamera utamanya, wah ini detailnya masih oke banget nih. Videonya bersih dari noise, warna juga masih oke, frame rate juga masih stabil. Kalau saat dibawa jalan, jitternya masih cukup terasa nih sayangnya, tapi masih di level yang wajar kok. Untuk foto, hasilnya cukup oke, nggak banyak yang bisa saya protes. Kalau untuk selera saya pribadi sih, memang agak berlebihan ketajamannya, oversharpen lah istilahnya. Tapi bukan masalah selama nggak di pixel peeping. Untuk fitur HDR-nya juga cukup konsisten. Kalau untuk low light, fitur night mode-nya otomatis aktif nih, jadi shutter speed-nya akan melambat. Tapi berkat adanya optical image stabilization, ini membantu banget nih supaya fotonya nggak mudah blur. Oke, kita lanjut ke fitur ekstra. Kita cobain beberapa aja ya. Ada dual view video di sini, kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus, dari kamera utama dan selfie-nya. Bisa pakai berbagai macam layout, tapi diaturnya hanya bisa 10 merekam ya. Kemudian ada fitur slow motion. Ini contoh video 1080p 120fps, hasilnya lumayan oke ya. Bisa juga pakai 720p 240fps kalau mau lebih lambat, tapi gambarnya memang nggak sebaik 1080p. Oke, overall kameranya ini belum bisa dibilang yang luar biasa ya, tapi sama sekali nggak bisa dibilang buruk juga. Sekedar oke aja lah. Beberapa keterbatasan yang perlu kalian perhatikan paling cuma sedikit kok. Pertama, tidak ada kamera ultra wide di sini. Lalu video selfie-nya belum bisa 1080p 60fps. Lalu stabilizer videonya belum tergolong rapi di sini. Udah itu aja. Cukup atau tidak kameranya, tinggal kalian tentukan sendiri aja ya. Sekian pengujian kameranya Realme 13 Plus 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian baterai. Kita pakai YouTube Local Video Playback 1080p. Jadi kita download dulu videonya pakai aplikasi YouTube, lalu kita putar secara offline. Di sini baterai baru habis setelah 23 jam 41 menit. Hampir 24 jam. Untuk kelas harganya ini tergolong baik ya. Biasanya smartphone di kelas harga itu cuma 20 jam. Bahkan banyak yang masih belasan loh ya. Kenceng sih, tapi masih belasan ya, percuma boros baterainya. Yang ini irit ya. Lalu untuk YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterai berkurang 3% dan mainan TikTok selama setengah jam baterai berkurang 3%. Biasanya nih umumnya ada di 4%. Ini cukup irit. Kemudian untuk Genshin Impact setengah jam highest 60 fps baterai berkurang di 11% aja. Jadi overall untuk baterai Realme 13 Plus 5G adalah salah satu yang tergolong awet di kelas harganya. Oke, sekarang kita cek kalau chargingnya seperti apa. Realme mengklaim dia bisa ngisi dari 0 sampai 100% itu selama 46 menit. Nah, kita uji ya. Dari 0 sampai 50% ternyata butuh waktu 20 menit. Sementara dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 46 menit. Jadi ini sangat sesuai dengan klaimnya. Lanjut untuk pengujian lainnya, kita lihat Netflix ya, udah L1, udah support playback Full HD juga. YouTube bisa playback sampai 4K 60 dan sudah support HDR juga. Haptic feedback ini bagian yang agak dikurangi kayaknya sama Realme ya. Vibration motor yang dipakai itu sepertinya bukan yang kelas teratas. Getarannya agak panjang kalau dipakai buat ngetik dan kurang nyaman aja jadinya. Kalau kalian nggak harus pakai getaran untuk mengetik, rasanya ini sih nggak jadi masalah. Oke. Untuk harganya. Nah, untuk Realme 13 Plus 5G ini variannya cuma ada satu, ada RAM 12GB dengan storage 256GB. Ya, warnanya yang ada dua ya. Nah, untuk saat ini kami belum tahu pasti berapa harganya, tapi
janjinya adalah di kisaran 4 jutaan. Nah, untuk detail harganya cek aja di kolom deskripsi karena nanti kalau sudah keluar harga resminya kita akan tulis di situ. Nah, melihat performa Dimensity 7000 EOS Energy yang ada di sini, menurut kami sih ini harga yang pantas banget ya. Jangan 9 jutaan. Oke, langsung kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kameranya ini bukan keunggulan utama dari smartphone ini. Bukan yang burik parah, bukan. Tapi kalau kalian ngincar smartphone ini demi kameranya agak kurang pas. Kemudian kami tahu ada smartphone lain yang punya prosesor lebih kencang dari yang satu ini. Tapi pengalaman gaming itu nggak cuma soal kencang-kencangan FPS ya. Paling tidak dibandingkan yang kalian mending-mendingkan itu, Realme berhasil lebih unggul dari sisi baterainya. Kan percuma, gamenya kencang baterai habis. Lanjut, untuk haptic feedback terasa ini belum kelas atas. Lalu dia juga belum punya bypass charging, tapi untung chargingnya kencang dan baterai juga awet. Kemudian masih ada iklan dan bloatware yang dipasang di sini sayangnya masih kurang pas menurut kami. Nah, dari sisi kelebihannya, pertama baterainya awet, lalu performanya ini sih tergolong kencang ya buat kelas harganya. Lalu dia bisa gaming di 120 fps di beberapa game populer. Setting gamenya juga udah kebuka dan banyak yang terbuka sampai tinggi banget. Body tipis dan ringan, penting banget nih ya. Charging kencang juga sesuai janji pula ya. Layar udah AMOLED 120Hz. RAM-nya besar 12GB. IP65 jadi tahan debu, tahan air juga. NFC ada juga di sini. 5G tentunya ada, headphone jack ada di sini. Lalu, smartphone ini cocoknya untuk siapa? Tentunya kalau kalian mencari smartphone yang cocok buat gaming di kelas 4 jutaan ini akan pas banget. Performa kencang, setting game terbuka tinggi, baterai awet, bodi tipis dan ringan, dan masih punya headphone jack. Penting banget supaya suara nggak lagging-lagging ya. Ini adalah combo yang masih jarang bisa ditemui di kelas harganya. Kalau kemampuan kamera sudah mencukupi untuk kalian, rasanya sih memang si Realme 13 Plus 5G ini bisa jadi opsi yang menarik di kelas 4 jutaan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.